Perkenalkan, nama saya Muhammad Reza Eka Septian, mahasiswa PPG Daljab Angkatan 2 tahun 2023, asal LPTK Universitas Muhammadiyah Purworejo, asal sekolah SMK Islam Terpadu Al-Kausar Sengat. Pada hari ini, Senin 4 Desember 2023, saya siap untuk mengikuti uji kinerja. Untuk uji kinerja hari ini, saya mengangkat materi perawatan baterai dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning. Berikut untuk proses pembelajarannya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang. Gimana? Hari ini masih semangat? Semangat. Semangat ya? Semangat. Untuk memulai pembelajaran kita pada siang hari ini, silakan ketua kelas untuk memimpin berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Ya, sebelum kita lanjutkan, silakan dilihat di samping kanan dan kiri tempat duduk apakah ada sampah ataupun kotoran. Silakan kalau ada diambil dan dibuang ke tempat sampah. Selanjutnya akan saya absensi dulu untuk kehadiran pada siang hari ini ya. Absen dulu. Miko, Selamat, Rizam, Eka Ramadhani, Trian, Aldi, Dwi Sulfitra, Noval, Wahyudi, Effendi. Alhamdulillah ya, pada siang hari ini hadir semua. Semoga kita semuanya selalu diberikan kesehatan ya, dan setiap hari bisa lancar dalam menuntut ilmu. Amin. Oke, untuk pertemuan hari ini kita akan mempelajari terkait perawatan baterai ya. Jadi perawatan baterai ini masuk ke dalam mata pelajaran kejuruan ya, atau konsentrasi keahlian di kurikulum Merdeka. Mata pelajarannya sekarang satu, hanya konsentrasi keahlian. Tapi di dalamnya nanti memuat listrikan, kemudian mesin, dan juga pemeliharaan sasis dan pemeliharaan. Oke. Untuk pertemuan awal kita awali pada materi perawatan baterai. Jadi pertanyaan pemateri adalah pertanyaan ya, untuk menyinkronkan pola pikir kalian ya, supaya bisa masuk ke dalam proses pembelajaran hari ini. Yang pertama, pernahkah kalian menggunakan aki basah dan kering? Apakah sudah pernah? Mungkin pengaplikasiannya di mana? Di mana, Mas? Di bengkel ya tadi ya. Nah, di bengkel dipasang pada sepeda motor kalian ya kan? Sepeda motor biasanya juga menggunakan aki ya, baik tipe basah ataupun kering. Ya. Tapi nanti yang kita pelajari adalah aki pada mobil ya. Sebenarnya sama ya, tapi mungkin dimensi atau ukurannya lebih besar. Nah, selanjutnya adalah apakah perbedaan dari aki basah dan kering? Mungkin ada yang tahu? Kalau aki kering
tidak menggunakan cairan, kalau aki basah menggunakan air aki. Oh itu ya, jadi menurut Aldi kalau aki basah menggunakan air aki ya, jadi ya ada cairannya. Kemudian kalau aki kering tidak memerlukan atau tidak menggunakan cairan atau air aki. Itu yang mungkin ya secara singkat ya. Nah, selanjutnya adalah tujuan pembelajaran, jadi tujuan pembelajaran yang akan kita laksanakan hari ini adalah peserta didik mampu melakukan perawatan baterai sesuai dengan SOP. SOP apa SOP? Standar operasional prosedur ya, serta menggunakan alat pelindung diri dan juga K3 pada saat melakukan perawatan baterai. Mengetahui fungsi dari aki itu apa, ya kan? Kemudian konstruksinya, ya, aki itu bagian-bagian atau komponen-komponennya apa saja, ya kan? Selanjutnya adalah jenis-jenis aki. Tadi sudah ya, aki kering, aki basah, mungkin ada aki yang lainnya. Jadi kenapa kita harus mempelajari bagaimana cara perawatan aki? Ya karena aki merupakan sumber listrik utama ya, atau pada saat awal kendaraan akan dinyalakan atau di starter itu listriknya ya dari aki. Kenapa menggunakan aki? Salah satunya karena kalau sampai aki kita terjadi trouble atau tekor ya, otomatis kendaraan kita tidak akan bisa menyala. Itu ya kira-kira ya. Proses pembelajaran ya, nanti proses pembelajarannya seperti ini. Model pembelajaran, model pembelajaran nanti yang saya gunakan adalah PBL atau Problem Based Learning. Jadi kalian dihadapkan terhadap permasalahan, kemudian nanti diminta untuk memecahkan. Kira-kira kenapa bisa seperti itu? Langkah-langkahnya adalah yang pertama orientasi terhadap masalah, kemudian yang kedua mengorganisasi siswa untuk belajar membentuk kelompok, yang ketiga membimbing kegiatan kelompok atau individu, yang keempat mengembangkan dan menyajikan hasil, berarti nanti kalian presentasi ya. Yang kelima analisis dan evaluasi proses pemecahan masalah. Langkah-langkah atau sintak proses pembelajaran untuk hari-hari ini adalah seperti berikut. Nah, selanjutnya untuk asesmen ya atau penilaian yang akan saya gunakan pada hari ini adalah ada formatif dan juga sumatif ya. Formatif berarti proses pembelajaran ya, bagaimana kalian aktif dalam pembelajaran. Jadi nanti kalau yang sering bertanya atau sering atau berani mengungkapkan pendapat, nanti nilainya pasti lebih baik. Kemudian ada sumatif, nilai di akhir proses pembelajaran. Dan nanti akan ada tes 2 kali, yang pertama tes dan juga post tes ya. Tes di awal, post tes di akhir pembelajaran. Bentuk penilaiannya yang pertama observasi, kemudian pengetahuan dan juga keterampilan. Untuk kriteria ketuntasan tujuan pembelajaran ya, bisa dilihat yang pertama, jika nanti kalian mendapat nilai 0 sampai 49, berarti predikatnya adalah belum mencapai KKM atau ketuntasan minimum. Tindak lanjutnya harus melakukan revisi di seluruh bagian ya, atau semua materi pembelajaran. Yang kedua, apabila nilainya 50 sampai 69 ya, predikatnya adalah belum mencapai ketuntasan minimal. Jadi tindak lanjutnya nanti adalah remedial juga. Ya oke, selanjutnya saya akan melakukan pretest ya, silakan dibuka HP-nya. Silakan dibuka dulu, saya akan membagikan link kuisis ya. Jadi di grupnya masing-masing ya, untuk link kuisis sudah saya berikan, silakan dibuka. Oke.
Jadi ini ya hasil dari tes yang sudah kalian kerjakan tadi di FNB mendapat nilai 60 ya, jadi persentasenya dari 60%, kemudian di Ramadhani, itu bisa dan seterusnya ya. Ini nanti hasil tes ini akan saya jadikan acuan pada saat kalian membuat kelompok ya. Nanti kelompoknya saya menentukan berdasarkan hasil tes tadi. Jadi nanti dalam satu kelompok ada yang nilainya tinggi dan juga ada yang nilainya rendah. Itu ya. Akan saya tampilkan video terkait kerusakan ya pada baterai atau pada mobil. Ini kira-kira seperti apa? Silakan diamati ya. Oke ya, disimak. Nah itu tadi permasalahannya adalah motornya atau mobilnya tidak mau menyala pada saat di starter. Ya hanya apa tadi ya? Hanya apa gitu, namanya apa seperti itu. Oke, berdasarkan hasil tes tadi ya akan saya bagi kelompoknya. Kelompok 1 ya dipimpin atau dibuat oleh FNI ya, kemudian anggotanya Wahyudi, Noval, Dwi Zulfitra dan juga Adi. Nah, itu kelompok 1. Kemudian kelompok 2 ya, ketuanya nanti Slamet ya, kemudian anggotanya Miko, Firzam, kemudian Eka Ramadhani dan juga Grian. Itu ya. Oke, silakan sekarang berkumpul dengan kelompoknya ya, 5 anak. Oke, kelompok 1 dan kelompok 2. Silakan. Silakan dilihat dulu LKPD-nya ya, kemudian saya jelaskan sebentar. Ya. Di sini kalian masing-masing kelompok sudah memegang job sheet ya, atau lembar kerja peserta didik terkait elektrikal kendaraan ringan ya, pada materi perawatan baterai. Oke. Tujuan pembelajarannya adalah peserta didik mampu melakukan perawatan baterai sesuai dengan standar operasional prosedur serta menggunakan alat pelindung diri dan juga keselamatan kerja.
Kemudian yang kedua ada alat bahan yang digunakan di situ ya, mulai dari baterai, hidrometer dan seterusnya. Kemudian ada keselamatan kerja yang harus digunakan juga. Selanjutnya ada langkah-langkah pengerjaan. Yang pertama adalah pemeriksaan baterai ya. Silakan dilihat. Yang pertama pemeriksaan secara visual. Visual berarti cukup diapakan? Dilihat ya pada baterai. Meliputi apa saja? Yang pertama periksa terminal baterai dan konektor dari karat. Jadi silakan dilihat ada barcode ya di halaman terakhir di joksit ada barcode terkait materi pembelajaran perawatan baterai dan juga video pembelajaran perawatan baterai. Nanti silakan dilihat ya, masing-masing siswa silakan diakses melalui handphone kalian ya, HP kalian ya, dicek atau dilihat seperti apa prosedur perawatan dan pemeriksaan baterai sesuai dengan SOP itu seperti apa. Itu ya. Silakan masing-masing kelompok untuk mengakses video yang ada pada barcode. Silakan. Bisa bertanya. Yang atas yang bawah, Pak. Sembarang atas silakan. Silakan dilihat ya, baik video maupun materi pembelajarannya. Dan juga kemudian untuk scan barcode-nya bisa diberikan ke temannya yang lain. Saya akan tes apa yang dimaksud dengan baterai. Kemudian fungsinya untuk apa, komponen-komponennya apa saja, dan bagaimana cara melakukan Mobil Pro. Materinya saja. Coba materinya bisa diakses juga. Setelah kalian melihat video dari LKPD dan juga materi pembelajaran, silakan untuk lembar kerjanya dikerjakan ya secara berkelompok. Silakan dibagi, kira-kira nanti yang mau mengerjakan ini yang mana, silakan ya. Ini sing ngawas tengah. Gimana? Otaknya kalau Sing niki sami mawon, Pak. Sama.
baterai seperti apa, kemudian sampai berat jenis elektrolit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 mau mempresentasikan hasil pemeriksaan baterai. Sebelum memulai presentasinya, izinkan kami memperkenalkan anggota kami terlebih dahulu. Di samping kiri saya bernama Ahmad Wahidi, saya Muhammad Effendi, dan di sebelah kanan saya ada Novel Zaki, Budi Fitra, dan Aldi Setiawan. Kami semua dari kelas 11 TKR 2. Pertama-tama, tindakan yang harus dilakukan yaitu jika ada gerak yang menempel bisa dibersihkan dengan sikat besi dan kain lap, dan bisa ditambahkan dengan air panas yang akan dilap dengan kain. Periksa jumlah elektrolit dan tambahkan air saling jika perlu. Pada kontak baterai yang transparan, tinggi elektrolit dapat dikontrol dari luar. Perhatikan tanda pada kotak. Batas tinggi elektrolit di antara tanda lower dan upper level atau 8/10 mm di atas plat sel. Hasil pemeriksaan kami: sel 1 bagus, sel 2 bagus, sel 3 bagus, sel 4 bagus, sel 5 bagus, sel 6 bagus. Spesifikasi masih bagus. Selanjutnya kami akan membuka sesi tanya jawab. Pada kelompok 2 kami persilahkan. Saya mau bertanya dari kelompok 2 mengenai Ahmad ini. Apa yang harus dilakukan ketika berat jenis baterai mencapai 1200? Tindakan yang harus dilakukan yaitu mengganti air aki dengan air yang baru. Dari kelompok 1 ya, hasil pekerjaannya ada beberapa yang perlu diluruskan ya, terutama yang pertama terkait pemeriksaan terminal baterai ya. Tadi untuk pembersihannya apabila ada karat ya ataupun kotoran tayang ya pada terminal baterai, langkah yang harus dilakukan adalah melakukan pembersihan ya, atau dibersihkan terminalnya dengan cara yang pertama bisa diamplas ya. Jadi terminalnya bisa dibersihkan menggunakan amplas sampai karat atau kotorannya hilang gitu ya. Kemudian nomor 2, yang kedua bisa dilakukan dengan cara dibersihkan menggunakan air panas ya, menggunakan air panas. Menyiramnya ya secukupnya saja, tidak semuanya disiram. Gitu ya, saya kira ya. Kemudian untuk hasil pemeriksaan tadi di sel 1, 2, 3, 4, 5, 6 hasilnya gimana? Baik-baik gitu aja ya. Nah, harusnya hasil pemeriksaan yang ditulis adalah misalkan berada di antara upper dan lower misalkan saja berada di bawah lower, berada di atas upper. Jadi hasil pemeriksaan itu adalah hasil setelah kamu melakukan pemeriksaan, hasilnya apa baru ditulis. Kalau baik itu adalah kesimpulan, gitu ya. Terus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Pertama-tama perkenalan, nama saya Muhammad Arifin. Saya Muhammad Rizal Asrofi. Saya Dian Gunawan. Yang menangkan ini saya penulis satu berat. Kami ini akan mempresentasikan tentang pemeriksaan baterai. Yang pertama, pemeriksaan terminal
baterai dan baterai karat. Hasil pemeriksaan tema baterai berkarat dan harus dibersihkan. Kesimpulan dan tindakan yang harus dilakukan: dibersihkan menggunakan air panas dan disikat menggunakan sikat baja hingga karat menghilang. Sekian presentasi dari Bapak kami. Silakan untuk Bapak Satu untuk bertanya. Oke, saya Muhammad Elvini dari kelompok 1 mau menanyakan bagaimana cara perawatan supaya baterai tahan lama. Saya Muhammad Rifki dari kelompok 2 akan menjawab pertanyaan dari Effendi, yaitu dengan memanaskan mesin kendaraan setiap pagi atau secara berkala, membersihkan aki secara rutin, pemeriksaan terminal baterai atau tegangan listrik di dalam aki, pilih aki yang sesuai dengan jenis kendaraan. Oke, sudah cukup kelompok 1 pertanyaannya? Sudah cukup ya? Tadi kelompok 2 sudah menjawab seluruh pertanyaan dari kelompok 1. Sudah diterima ya jawabannya? Ya. Mungkin ada beberapa yang perlu saya tambahkan ya. Jadi untuk membuat atau aki kita itu menjadi lebih awet dan tahan lama, benar ya sudah dijelaskan kelompok 2 tadi, yakni dengan cara selalu apa tadi? Lalu memanaskan mobil di baterai atau setiap hari kendaraan harus selalu dipanasi ya, walaupun tidak digunakan. Kemudian ada lagi apa tadi? Membersihkan kotak baterai atau terminal. Ya, iya, terminal ya, karena terminal akan, kalau terminalnya kotor akan mempengaruhi jumlah arus yang mengalir ke kendaraan. Kemudian bisa juga dengan cara memeriksa atau mengecek selalu jumlah elektrolit baterai ya. Jadi harus berada di mana tadi? Di antara power dan lower. Jadi harus berada di antaranya itu. Tidak boleh melebihi atau tidak boleh kurang. Nah, itu ya. Nah, tapi tadi dari hasil pemeriksaan di baterai di kelompok 2 ya, hasilnya jumlah elektrolitnya berada di upper dan lower, tapi berat jenisnya hanya berapa tadi? 1170-an ya, 1180 juga ya. Nah itu kan jadi di bawah dari standar ya kan. Jadi belum tentu jumlah elektrolit kuantitasnya itu banyak, tapi berat jenisnya adalah standar, belum tentu ya. Jadi bisa juga seperti itu, karena mungkin aki di kelompok 2 tadi sudah lama tidak di charger, otomatis berat jenisnya akan berkurang atau turun. Bisa juga memang karena sudah lama dipakai, kemudian elektroniknya sudah harus perlu dilakukan dengan diam. Jadi nanti perbaikannya bisa dilakukan penggantian elektrolit atau air aki ya. Kemudian dicek apakah bisa digunakan, masih normal atau tidak. Kalau sudah tidak bisa, berarti memang aki dari kendaraan tersebut harus segera dilakukan pergantian. Mungkin itu ya yang bisa saya simpulkan pada presentasi kali ini. Silakan ditutup kelompok 2. Sekian dari kelompok kami. Bila ada salah kata serta jawaban yang kurang memuaskan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita beri close ya. Silakan bisa duduk kembali kelompok 2. Oke, jadi dari hasil presentasi kelompok 1 dan kelompok 2 tadi, memang dari 2 jenis baterai itu yang sudah kalian periksa memang ada perbedaan ya. Yang kelompok 1 tadi baterainya atau akinya masih dalam kondisi standar atau normal. Di kelompok 2 akinya sudah tidak bagus kondisinya ya. Dia dari mana? Berat jenisnya di bawah. Kemudian tadi tegangannya hanya berapa? 3 volt ya, padahal standarnya berapa tadi? 12. Nah, 12 artinya 12 tapi hanya 3 volt. Itu berarti memang kondisi baterai di kelompok 2 harus memang perlu dilakukan penggantian ya. Oke, untuk selanjutnya saya akan bagikan post test ya untuk pembelajaran hari ini ya. Silakan bangkunya ditata dulu, ada ke depan semuanya. Oke,
Oke, silakan dikeluarkan HP-nya ya. Kita mengerjakan proses di akhir pembelajaran kita kali ini. Silakan untuk join di link yang sudah saya bagikan. Oke, hasil dari pekerjaan postes di kuisis tadi akan saya lihat digunakan sebagai nilai sumatif ya, nilai di satu tujuan pembelajaran perawatan baterai pada pertemuan hari ini. Kemudian untuk selanjutnya untuk refleksi pembelajaran ya, di selama kita melakukan pembelajaran pada hari ini pastinya dari kalian menemui banyak kesulitan ya, dan juga hal-hal yang kalian sukai pada saat pembelajaran ya. Yang pertama misalkan saja apa yang kalian pelajari pada pembelajaran hari ini. Silakan angkat-angkat. Yang selanjutnya untuk refleksi pembelajaran ya. Yang pertama ini terkait dengan refleksi itu terkait kesulitan ataupun kendala yang kalian temui pada proses pembelajaran ya. Yang pertama, apa yang kalian pelajari pada pembelajaran hari ini? Mempelajari fungsi jenis dan pemeriksaan baterai. Oke, jadi tadi dari awal mempelajari terkait dengan fungsi baterai, kemudian jenis-jenis baterai serta komponen baterai juga, dan juga pemeriksaan pada baterai. Yang kedua, apa yang kalian sukai dari kegiatan pembelajaran hari ini? Ya, Niko silakan. Dalam akses materi dan video pembelajaran akan disediakan oleh Pak. Oke, tadi ada barcode-nya ya. Di LKPD atau Lembaga Kerja Stadik ada barcode yang bisa diakses lewat smartphone atau HP kalian masing-masing. Itu kan ya? Oke. Kemudian yang ketiga, apa yang menjadi kesulitan kalian selama proses pembelajaran? Pastinya ada kesulitan ya kan? Tidak mungkin dari awal sampai akhir tadi lancar semuanya. Ya, berjalan itu kan pasti ada kesulitannya kan pasti lah. Kira-kira apa? Mungkin berapa ya apa juga Kita membaca hasil apometer. hasil pengukuran dengan apometer ya, karena mungkin Julfitra dulu pada saat pengukuran di kelas 10 membaca apometer ini yang masih kurang ya. Jadi membaca alat ukur ini juga penting ya, baik hidrometer juga alat ukur ada pemeriksaan, kemudian apometer itu harus diperhatikan ya, karena alat ukur nanti digunakan terus sampai di kelas 12 dan juga pada saat ujian kompetensi kalian itu ya. Kemudian untuk kesimpulan pembelajaran hari ini, ya. Silakan ada yang bisa memberikan kesimpulan, silakan Pak Yudi, silakan. Untuk pembelajaran hari ini seperti apa Pak Yudi? Untuk pembelajaran hari ini sangat menyenangkan dan bisa mengerti komponen pada baterai dan cara perawatan dan jenis-jenis baterai. Oke, itu ya, itu menurut Pak Yudi. Kalau ini kesimpulan dalam materi pembelajaran hari ini terkait baterai seperti apa ya Pak Yudi? Kesimpulan dari saya yaitu baterai merupakan sumber utama listrik pada kendaraan yang digunakan oleh sistem starter dan sistem kelistrikan yang lain. Pada kendaraan secara umum, baterai ini berfungsi sebagai sumber energi listrik pada kendaraan. Namun bila kita amati lebih detail, maka fungsi baterai adalah saat mesin mati, baterai sebagai sumber untuk menghidupkan aksesoris penerangan dan sebagainya, dan saat starter dan bisa digunakan untuk starter menghidupkan starter pada mobil. Dan ketiga, saat mesin hidup sebagai stabilizer suplai listrik pada kendaraan, di mana pada saat hidup energi listrik bersumber dari alternator. Oke, itu ya kesimpulan dari Effendi. Jadi terkait baterai fungsinya ada 3 ya, sebelum atau pada saat kendaraan mesin mati ya toh. Kemudian yang kedua adalah pada saat kendaraan akan dinyalakan, yang ketiga adalah pada saat kendaraan sudah hidup.
Ya, jadi demikian ya proses pembelajaran kita pada siang hari ini. Ya, kita malah sampai sore hari ini ya. Tapi kita tetap semangat, ya kan? Semangat Pak Rizak? Semangat. Alhamdulillah masih semangat ya. Jadi untuk mengakhiri pembelajaran kita pada sore hari ini, silakan ketua kelas untuk memimpin